Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK atau surat keputusan, pedoman atau panduan, dan SPO. Kedua, melihat dokumen implementasi. Ketiga, melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien atau lintas sektor, tokoh masyarakat dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf puskesmas, pasien atau sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di FKTP sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, yaitu SK, pedoman panduan, dan SPO. Ada dokumentasi pelaksanaan. Saat observasi, yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara, bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melaksanakan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194A ini akan membahas tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sebelum melihat video 194A ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 1, video 20 persyaratan puskesmas, video 22 persyaratan bangunan puskesmas, video 23 persyaratan prasarana puskesmas, video 24 persyaratan peralatan puskesmas, alat medis UKM dan alat medis UKP, dan alat non-medis. Video 191 tentang MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keamanan. Video 192 MFK dalam standar akreditasi FKTP. Video 193 keselamatan atau safety dan keamanan atau security di Fasiankes, dan K3 di Fasiankes. Sobat sehat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.56/Men LHK strip Setjen garing 215 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari Fasiankes, itulah yang akan kita bahas secara bertahap. Ada beberapa hal definisi operasional yang akan kita bahas. Pertama, limbah. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. 2. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 3. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. 4. Limbah B3 cair adalah limbah cair yang mengandung B3, antara lain limbah larutan fixer, limbah kimiawi cair, dan limbah farmasi cair. 5. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
6. Limbah patologis adalah limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan atau prosedur medis lainnya, termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan atau spesimen beserta kemasannya. 7. Limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan atau menghambat pertumbuhan sel hidup. 8. Air limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan. 9. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun. Tujuan Permen LHK P.56 LHK-Setjen-2015 adalah untuk memberikan panduan bagi penghasil limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan fasilitas yang wajib terdaftar dan C. Rumah sakit. Limbah B3 dalam peraturan menteri ini meliputi limbah A dengan karakteristik infeksius, B. benda tajam, C. patologis, D. bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, E. radioaktif, F. farmasi, G. sitotoksik, H. peralatan medis yang mengandung kandungan logam berat tinggi, I. tabung gas dan kontainer bertekanan. Di dalam lampiran 1 Permen LHK P.56/Men LHK-Setjen-2015 disebutkan termasuk dalam kelompok limbah infeksius yaitu 1. darah dan cairan tubuh, 2. limbah laboratorium yang bersifat infeksius, 3. limbah yang berasal dari kegiatan isolasi, dan 4. limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji. Limbah infeksius berupa darah dan cairan tubuh meliputi antara lain 1. darah atau produk darah antara lain serum, plasma, dan komponen darah lainnya. 2. Cairan tubuh meliputi semen, sekresi vagina, cairan cerebrospinal, cairan pleural, cairan peritoneal, cairan perikardial, cairan amniotik, dan cairan tubuh lainnya yang terkontaminasi darah. Tidak termasuk dalam kelompok cairan tubuh adalah A. urin, kecuali terdapat darah, B. feses, kecuali terdapat darah, dan C. muntah, kecuali terdapat darah. Limbah benda tajam merupakan limbah yang dapat menusuk dan atau menimbulkan luka dan telah mengalami kontak dengan agen penyebab infeksi, antara lain jarum hiperdermis, yaitu 1. jarum intravena, 2. vial, 3. lancet, 4. syring, 5. pipet Pasteur, 6. kaca preparat, 7. skalpel, 8. pisau, dan 9. kaca. Limbah patologis, bahan kimia kedaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan akan kita bahas pada video lain. Sobat sehat, ketentuan mengenai limbah radioaktif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga nukliran. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi beberapa tahap, antara lain A. pengurangan dan pemilahan limbah B3, B. penyimpanan limbah B3, C.
pengangkutan limbah B3, D. pengolahan limbah B3, E. penguburan limbah B3, dan atau F. penimbunan limbah B3. Kita akan membahas tahapan pengelolaan limbah B3 secara bertahap melalui beberapa video. Demikian Sobat Sehat, di video 194A ini kita telah membahas tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasyankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P.Men.LHK/Setjen/2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kita akan bertemu di video 194B untuk membahas tahap pertama pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tahap pengurangan dan pemilahan limbah B3. Sampai di sini dulu ya. Semoga tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.